para aparatur sipil negara hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang super penting, yaitu gimana caranya kita bareng-bareng membangun keunggulan digital. Ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal sebuah revolusi dalam cara kita melayani bangsa. Yuk, kita mulai! Oke, pertama-tama saya mau ngajak Anda berandai-andai sejenak. Coba deh bayangin, seperti apa sih sosok ASN yang benar-benar unggul di zaman serba digital ini? Apa dia yang jago banget pakai aplikasi kantor? Atau yang bisa memanfaatkan data buat bikin kebijakan yang benar-benar nyentuh kebutuhan masyarakat? Mari kita cari jawabannya sama-sama. Semua keahlian yang nanti akan kita bedah, itu semua mengerucut ke satu tujuan besar. Satu visi utama kenapa sih perubahan ini penting banget, yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern. Nah, ini dia mimpi kita bersama. Birokrasi yang bukan lagi identik sama tumpukan kertas dan proses yang lama, tapi soal kecepatan, soal ketanggapan. Sebuah sistem yang efisien dan yang paling penting fokusnya benar-benar ke warga. Dan, jujur aja, satu-satunya jalan ke sana adalah dengan sepenuhnya merangkul transformasi digital. Oke, visinya udah keren. Tapi kan visi sehebat apapun butuh fondasi yang kokoh, ya kan? Nah, di bagian ini kita akan ngebahas fondasi itu, yaitu keahlian digital yang wajib dimiliki setiap ASN biar bisa jadi bagian dari transformasi ini. Jadi, apa sih sebenarnya pengembangan keahlian digital itu? Ini bukan cuma soal belajar cara pakai software baru ya. Bayangin deh, ini kayak seorang atlet yang nggak pernah berhenti latihan. Ini adalah proses terus-menerus buat ningkatin kemampuan kita, biar teknologi itu jadi alat bantu kita buat kerja lebih cerdas, bukan sekedar lebih sibuk. Terus, hasilnya apa? Wah, ini dia nih yang seru. Punya keahlian digital itu langsung bikin kerjaan kita jauh lebih efisien. Pelayanan ke masyarakat juga nggak lagi berdasarkan kira-kira, tapi benar-benar berdasarkan data. Otomatis, ini bikin semuanya jadi lebih transparan dan akuntabel. Dan yang paling keren, ini membuka pintu buat inovasi-inovasi baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah kepikiran. Oke, fondasi udah. Sekarang kita naik level. Kita ngomongin soal game changer-nya dalam pelayanan publik, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Siap-siap ya, karena ini adalah era baru yang harus kita masuki bersama. Gini deh, kita harus sama-sama paham satu hal yang penting banget. AI itu bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah. AI itu masa kini. Teknologinya udah ada di sini, sekarang, dan siap mengubah total cara kita melayani publik. Jadi, paham soal AI itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Coba kita lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, ada cara lama yang manual. Analisis data butuh waktu berhari-hari, gampang banget salah, dan ujung-ujungnya pelayanan jadi lambat. Nah, di sisi lain, dengan proses cerdas pakai AI, analisis data bisa selesai dalam hitungan detik, akurat, dan bahkan bisa memprediksi apa yang dibutuhkan warga. Ini bukan lagi perbaikan biasa, ini lompatan raksasa. Oke, visinya jelas, teknologinya juga ada. Pertanyaan paling besarnya sekarang, terus gimana dong caranya kita bisa punya semua keahlian ini? Tenang, kita akan lihat peta jalannya. Nah, kabar baiknya nih, kita nggak perlu bingung-bingung cari jalan sendiri. Peta jalannya tuh udah ada dan jelas banget. Setidaknya ada dua jalur utama yang bisa kita tempuh untuk membangun kapasitas digital ini. Jalur pertama itu dari dalam, yaitu lewat program training dan reskilling yang memang dirancang khusus buat kebutuhan kita sebagai ASN. Jalur kedua, dari luar. Caranya, dengan membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya sama para ahli di luar pemerintahan. Kenapa sih kolaborasi ini penting banget? Simpel aja. Kalau kita kerjasama dengan akademisi, kita dapat akses ke riset dan inovasi paling baru. Kalau kita gandeng industri, kita bisa langsung adopsi praktik terbaik dan teknologi yang udah terbukti berhasil. Intinya, kita nggak perlu menciptakan semuanya dari nol. Kita bisa lari lebih kencang. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Ini bukan lagi soal sistem, bukan soal teknologi, tapi ini soal Anda. Ya, Anda, para ASN yang menjadi motor penggerak perubahan ini. Coba deh ingat-ingat, semua perubahan besar di dunia ini selalu mulainya dari mana? Dari angka satu kan? Satu orang yang berani mencoba hal baru. Satu langkah pertama yang diambil. Satu keahlian baru yang dipelajari. Semuanya dimulai dari individu. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Transformasi digital birokrasi yang kita impi-impikan itu nggak akan turun dari langit. Ia adalah akumulasi dari transformasi digital setiap individu ASN. Dengan kata lain, perubahan besar itu dimulai dari Anda, dari saya, dari kita semua, satu persatu. Sebagai penutup,
saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Bukan buat besok atau lusa, tapi buat hari ini juga. Apa satu langkah kecil pertama yang akan Anda ambil untuk memulai perjalanan ini? Apapun itu, sekecil apapun, yang penting dimulai. Karena masa depan birokrasi Indonesia ada di tangan Anda.